وشفيعنا ومولانا محمد بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nura qulubina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fil mila salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di rumah Allah, setelah melakukan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjut dengan zikir, salawat dan salam, dan duduk bersama kita menggapai ilmu, mencari dan menuntut ilmu sampai terbit matahari. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua apa yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah mendapatkan ibadah haji tamah. Kita harus punya hati yang gede. Ibu-ibu, bapak-bapak punya hati yang gede. Biarin kata orang ibadah haji sekarang mah 20 tahun. Atau pengen cepet store sekarang berangkat besok, duitnya kudu gede, 300 juta, 400 juta. Kita jangan kecil hati. Kontrakan gak punya, tanah gak ada, duit kagak punya. Niatin apa yang dahulu pernah dijanjikan sama Nabi Muhammad. Gak berangkat ke sono tapi pahalanya dapat. Nanti di akhirat itu orang-orang pada kaget. Dia akan bertanya kepada Tuhannya, Allah, ya Rob, ini pahala untuk siapa? Dipikir-pikir kita nggak pernah melakukan ini, nggak pernah mengerjakan ini, tapi pahalanya banyak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau contoh kecilnya saja, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu biha alaihi asra. Siapa orang yang bersolawat dan salam kepada Nabi satu solawat itu diterima sama Allah, Allah bakal balas 10. Tadi kita dibimbing solawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa. Siapa Al-Mustafa kecuali Nabi kita Muhammad? Dibimbing kalau kita murni banget, kan pagi-pagi begini masih murni. Walaupun kita kayaknya masih pelangak pelongo, tapi masih suci, bersih. Kita belum berlumuran dosa dan maksiat serta kesalahan, sehingga lisan kita ketika kita keluarkan sholawat dan salam kepada Nabi itu masih didengar enak, adem. Apalagi Sabtu Minggu kayak begini, Minggu nih, hari libur kita, gak mikirin banget sama kudu kerja, berangkat jam segini, berangkat ke sini. Coba di hari biasa, kita habis bedung subuh itu keluar jendela saja tuh, atau keluar dari rumah kita, maksiat udah kita temukan, dosa udah kita dapat. Padahal habis sholat ada yang jogging lah, ada yang jalan lah, ada yang berangkat kerja lah, ada yang terbuka auratnya dan sebagainya. Di awal kehidupan kita hidupi dengan kemaksiatan dan dosa dengan pandangan yang haram. Tapi pagi hari ini Allah takdirkan, Allah pertemukan kita di tempat yang mulia. Setelah kita melakukan perintah Allah, sujud, berdoa dan berharap kepada Allah, diiringi dengan sholawat dan kajian-kajian Islami, maka mudah-mudahan hidup kita pengennya kayak begitu. Nikmatin, nenangin diri, agar kita hidup ini tahu bahwa kita hidup ini ya bukan main-main.
hidup kita ini, kita punya hidup janji sama Allah Subhanahu wa taala. Apa janji di saat Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Itu kita tahu. Sering kita dengarkan kalimat itu. Tapi terkadang perjanjian kita dengan Allah lupa. Kita ibadah kenalnya cuma di masjid doang, di musola, di saat kita pakai peci sama koko, di saat kita kayaknya waduh, kayak orang bener doang. Di kantor nggak tahu, di pasar nggak tahu, nggak kenal kita ibadah bagaimana caranya, sama atasan, sama bawahan, sama yang setara satu karyawan. Nggak tahu bagaimana caranya di saat kita menerima upah, dan itu adalah sebuah anugerah atau nafkah. Nafkah itu adalah sebuah pemberian yang Allah berikan, jadi barokah atau tidak, itu kan begitu. Nah, ini kita hidup kita penuh dengan janji kepada Allah dan Rasulnya. Ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita bicara tentang hidup yang kita alami dan hidup kita di zaman ini. Sadar nggak bahwa kita hidup ini sedang di zaman yang penuh dengan fitnah? Apakah sebelumnya ada fitnah? Ada, tetap fitnah itu terus ila yaumil qiyamah, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Di saat kita tahu masa lalu, maka masa yang paling dijadikan barometer hidup kita adalah masanya Rasulullah dan para sahabat. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Rasulullah, dia nggak bakalan bingung, nggak bakalan resah, nggak bakalan gelisah apapun yang terjadi di zaman kita. Sebesar apapun fitnahnya, kita akan bisa mengambil daripada apa yang dahulu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ini Rasul pernah bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Nabi, untuk menjadi pengingat buat kita di zaman kita ini, sudah 14 abad tahun yang lalu Rasul ngingetin tentang menyikapi fitnah. Apa kata Nabi Muhammad? Badiru, segera bil a'mal, dengan amal perbuatan. Apa yang udah kita paham? Amal perbuatan, amal yang menjadikan amal ini diterima sama Allah. Semua manusia itu kan silahkan mau berbuat apa saja, tapi ada konsepnya nggak di dalam Al-Quran? Ada konsepnya nggak di dalam hadis Nabi kita Muhammad? Ini apa yang kita lakukan diajarkan tidak di dalam Al-Quran? Ada nggak di dalam hadis Nabi kita Muhammad? Siapa yang mengajarkan agar kita melakukan amal-amal yang diperintahkan sama Allah dan Rasul? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka lah para pewaris yang memegang dan yang mengajarkan. Maka kita tahu bagaimana sujud, bagaimana ruku, kita tahu bagaimana ibadah puasa, ibadah haji wal umrah, dan ibadah yang lain. Di saat kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita penuh dengan fitnah, maka badiru bil a'mal, segera apa yang udah kita tahu, apa yang kita pahami, apa yang diajarkan sama guru-guru kita, segera lakukan, jangan nunggu ntar. Itu mah pengajian bapak-bapak yang masih muda, ntar ngajinya. Mau nikmatin hidup, mau ngabisin masa muda, ntar juga waktunya ngaji mah masa muda. Iya kalau ketemu, kalau kagak badiru bil a'mal, segera. Karena ilmu kalau nggak diamalin itu lupa. Kemarin guru kita nerangin apa ya,
apa yang disampaikan sama guru kita, ya sholat kudu begini, puasa kudu harus begini, ini dan sebagainya, kita nggak langsung amalkan, maka ilmu itu akan lari dari kita. Untuk apa? Untuk menyikapi fitnah, terutama kita di akhir zaman. Badiru bil a'mal, segera lakukan amal. Sholat wajib sudah, tambahin lagi sholat sunnahnya, isroknya, duhanya, qobliyah, ba'diyahnya, terus sholat malamnya, bangun di sepertiga. Dulu pertemuan pertama saya ngisi kajian di sini itu jam 3 udah mulai ngaji. Waduh, orang sini rajin bener ya. Kayaknya orang sini nih kalau dihitung masuk surga duluan kali ya. Ya Robbal. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak nanti masuk surga duluan. Kalau celangak, celinguk, gak ketemu sama guru, gak ketemu sama saya, atau saya nanti di neraka, tolong diawe. Guru sini panggil saya ya, jangan dilupakan. Karena kita nggak ada yang tahu yang masuk duluan ke surga siapa, yang masuk ke dalam neraka juga nggak tahu kita siapa. Saling tolong menolong di dunia juga nanti di akhirat. Kata Nabi, fitanan, dalam menyikapi fitnah ini badiru bil a'mal. Digambarkan sama Nabi Muhammad fitnah yang begitu hebatnya, dahsyatnya, ka qita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Apa tuh maksudnya? Tergelap, terterang, tergelap, terterang, teredup gitu dan sebagainya. Itu yang dimaksud nabi-nabi. Dikasih perjelas lagi sama Nabi Muhammad. Digambarkan tentang suasana gelap, suasana kehidupan, datangnya pagi, datangnya malam hari. Dikasih gambaran yang jelas, terang benderang oleh Nabi, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Keadaan seorang nanti di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, pagi dia beriman, sore udah jadi kafir. Sore dia beriman, pagi udah jadi kafir. Begitu cepatnya perubahan iman seseorang. Iman itu apa sih? Keyakinan. Apa yang sudah kita tanamkan di dalam diri kita tentang keyakinan, terutama unsur-unsur agama. Di dalamnya sholat, Al-Quran, puasa, haji. Tanamkan terus keyakinan kita kepada Allah. Saya mau mengulas apa yang terjadi di zaman kita. Contoh kecilnya adalah sekarang umat Islam ini udah mulai goyang. Goyangnya dengan apa? Goyangnya dengan sebuah tesis, sebuah penemuan, sebuah makalah, sebuah tulisan yang sedang dicari kebenarannya menurut dia tentang nasab, tentang keturunan zuriyah Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-8, abad ke-9, yang mana menurut dia, untuk tesis dia, bahwa itu adalah batal dan tidak ada. Lah kan kita dikenalkan dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adibu auladakum, ajarkan anak-anak kalian dengan 3 hal. Bihubbillah, ajarkan cinta kepada Allah. Bihubbin nabi, ajarkan cinta kepada nabi. Bihubbil Quran, ajarkan cinta kepada Al-Quran. Dalam riwayat bihubbi ahlu baiti, dengan cinta kepada ahlu baitnya. Lalu kalau satu orang menafikan tidak ada zuriyah Nabi Muhammad, artinya dia menafikan hadis Nabi kita Muhammad. Menafikan nasab zuriyah Nabi Muhammad, keturunan yang bersambung kepada Nabi Muhammad, artinya dia menafikan anak cucu baginda Nabi Muhammad. Ini umat sekelas kiai saja itu bisa goyang keimanannya. Iya juga, dengan tesisnya, dengan penelitiannya. Ini di kita kan banyak juga guru-guru, dosen-dosen yang paham
Tesis itu akan diuji kelulusannya dan kesahannya, ada prosedurnya, ada aturan mainnya. Ini orang pernah ke Yaman juga kagak, ke makamnya juga kagak. Yang jelas memang makamnya dijaga dan dirawat dan silsilah namanya dijaga. Mereka itu ahlul bait, zuriyah Nabi, nama mereka dijaga sampai sambung kepada Nabi Muhammad. Ada yang 24 silsilahnya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang jaraknya lebih dekat. Mereka siap mempertanggungjawabkan. Pertanyaannya, kita saja nih, nasab kita, kalau saya tanya satu-satu nih, paling nyambung, paling kuat berapa sih? 7 turunan. 7 bener nggak? Kesononya nyambung nggak mana kita? Asal main Adam aja, jauh amat sampai ke Adam. Saya aja paling 5 saya. Saya tanya engkong saya, kumpi saya nggak tahu. Ternyata ditelusuri saya masih keturunan orang Cina. Engkong saya matanya kubil, tinggi, putih, ada ininya, ada marganya. Cina keturunan saya. Mereka terjaga silsilahnya bersambung kepada Nabi Muhammad. Tapi ada orang yang ingin mengusik keyakinan kita agar kita ini pudar cintanya sama mereka. Dibanding-bandingin deh tuh, ulama ini, macam-macam, sehingga kita, oh iya kali ya, iya benar ya, ini ya, iya. Ini kita diajarkan sama guru-guru kita, para habaib, para ulama-ulama kita yang muhibbin, yang cintanya tertanam, agar kita ini biar tahu, jangan terkena fitnah. Kalau bicara tentang ini, larinya nanti kepada kekufuran. Siapa yang gak kenal nanti imam yang akan turun di akhir zaman? Apa kata Nabi Muhammad? Ismuhu ka ismi, namanya sama seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Dia anak cucuku, dia keturunanku. Lalu kalau ada orang menafikan seperti itu, artinya menafikan apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Gak kenal Imam Mahdi. Lalu kembali lagi tuh retorika kehidupan yang Rasulullah pernah menggambarkan, sayati zaman, nanti di akhir zaman akan kau temukan begitu fitnah yang begitu hebat, adalah fitnah Dajjal. Ini yang dimaksud. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia beriman kepada Allah dan Rasul, sore dia jadi kafir. Itu misinya Dajjal laknatullah, memudarkan keimanan seseorang. Ini sekarang nih, makanya kuatkan iman, tanamkan dan ajarkan kepada anak-anak kita, kenalkan kepada mereka. Dalam sabda Nabi yang lain, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2 perkara. In tamassaktum bihima, apabila kau pegang itu dengan kuat, lan tadillu abada, kau tidak akan tersesat selamanya. Apa ya Rasulullah? Al-Quran yang pertama. Yang kedua sunnah. Dalam riwayat yang lain, ahlu baiti, ahlu baitku, anak keturunanku, pegang. Apa yang kita pegang dari mereka? Ucapannya, ajarannya, bimbingannya. Kalau bicara tentang wadah Habib pada keturunan Nabi kok melakukan begini, kok katanya begini, itu mah naluri manusiawi. Tinggal kita, yang baik ambil, yang gak baik jangan diambil. Yang baik dari anak cucu baginda Nabi tiru, yang gak baik jangan ditiru. Kita kalau mau niru Rasulullah dengan sempurna, tiru dengan sempurna. Mereka para habaib, mereka juga para ulama, mereka kita juga punya salah. Kita bukan nabi, bukan malaikat. Begitulah keadaan dan kita harus menyikapi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satakunu fa innal qa'ida fiha khairun minal qa'im, wal qa'im fiha khairun minal masi, wal masi fiha khairun minas sa'i, wa man yasrib laha fatasharra, wa man wajada malja'an aw ma'adan falyu'id bih.
Digambarkan dalam hadis yang lain oleh Nabi kita Muhammad akan terjadi fitnah. Ini digambarkan seseorang yang duduk dalam perkara itu tidak ikut campur, itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Berjalan menuju perkara urusan itu. Dan yang berjalan masih lebih baik dari yang berlari daripadanya. Apa kata Nabi di dalam menyikapi? Boleh gak kita menyikapi? Ambil, biar umat tahu, biar umat melek, biar umat paham, biar umat ini gak goyang. Artinya para ulama, para habaib, juga para pendakwah sampaikan kalau kita ini sedang di zaman dengan penuh dengan fitnah. Ulama sama ulama diadu domba, habaib sama habaib diadu domba. Yang satu caci, yang satu lagi balas lagi cacian. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad. Ketika mereka mencaci ulama kita, ketika mereka mencaci habaib kita, apakah kita balas dengan cacian? Apakah kita menjadi netizen, komentar kita nggak bagus, kita upload sesuatu, kita posting sesuatu, ada yang komentar nggak enak di dalam komentar kita, apakah kita balas? Saya aja posting di channel majelis saya tentang Sayyidil Habib Umar, waduh, itu netizen komentarnya itu macam-macam. Kalau kita lihat kurang ajar, kurang sopan, kalimatnya itu masya Allah, udah kayaknya di luar nalar kita. Jahannam lah, penyembah berhala lah, penyembah kuburan. Itu bagaimana kita menyikapi ini? Memahamkan netizen, memahamkan seseorang di dalam yang masuk ke kandang kita, di komentar kita, kasih pemahaman. Misalnya di Tahrim tuh saking orang-orang yang mahabbah cintanya kepada aulia, yang ada di pemakaman Zambal itu hampir 1000 lebih daripada wali min auliaillah yang dimakamkan di pemakaman Zambal. Saking ghalabatul mahabbah, cintanya yang begitu dalam, itu mereka itu suka mencium batu nisannya. Dan kita pun di Indonesia terkadang menemukan ada orang yang ziarah itu sampai mencium. Boleh enggak? Boleh. Syirik enggak? Belum tentu. Jadi jangan langsung mengklaim itu adalah syirik. Menyembah. Lah kalau ngomong bicara begitu, orang yang ke Mekah, miliaran orang berkumpul di saat haji, di saat tawaf mereka berusaha mendekat ke mana? Batu cuma seukuran segini. Mereka berebut apa coba? Mencium. Apa bedanya batu dengan batu nisan? Batu hajar dengan apa yang ada di Mekah, yang ada di Ka'bah tuh, yang mereka tempelkan tangannya, yang mereka usapkan pipinya dan mukanya. Apa bedanya? Kenapa kau tidak katakan kalau itu adalah syirik? Kalau memang kau yakin yang kau sembah adalah Allah. Tapi ini ajaran, ini yang disunahkan sama Nabi Muhammad, ini aturan yang diatur sama Nabi Muhammad. Agama tuh Rasul yang ngatur, bukan hawa nafsu dan pemikiran kita, bukan kemauan kita. Jadi menyikapinya bagaimana? Inilah yang diajarkan sama Nabi. Barang siapa yang larut padanya, maka dia akan terjebak. Ini udah terlalu lama ini. Fitnah ini ujian untuk para habaib, para ulama kita yang nasabnya, yang keturunannya bersambung kepada Nabi Muhammad, maupun itu jalurnya dari habaib ataupun dia yang nasabnya kepada Wali Songo, terlalu dalam. Nantinya ketika terlalu dalam itu, maka dia akan terjebak di dalam apa? Salah. Kalau salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Membenci kepada seseorang itu bukan ajaran Nabi kita Muhammad. Ini sekarang kita lagi diajarkan, digeser supaya kita itu membenci.
membenci dengan kalimat fitnahnya, ini pendusta, ini pembohong, ini ngibul, ini palsu, kagak ada datanya dan sebagainya, agar kita itu benci sama satu orang, agar kita benci itu sama ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kita mencintai walaupun salah. Masalah dia palsu, masalah dia bukan habaib, masalah dia nggak baik, masalah dia nggak bagus akhlaknya, itu urusan dia di hadapan Allah. Yang penting kita punya akhlak, kita punya rasa cinta yang pernah diajarkan sama Nabi kita Muhammad. Itu kalau bicara cinta, lihat bagaimana keadaan Bilal, lihat bagaimana keadaan Zaid bin Dathanah, sahabat Nabi yang bukan dari keturunan Nabi, nggak ada hubungan darah dengan Rasul. Zaid bin Dathanah itu pernah mengatakan, ya Rasulullah, nanti di akhirat, di saat Allah cabut nyawaku, apakah aku akan berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Sampai pengen minta jaminan dari Rasulullah, bukan hanya di dunia bareng dengan Rasulullah, berjumpa tiap hari sama Nabi Muhammad, tapi di surga juga pengen berjumpa dengan Rasulullah. Khawatirnya Zaid bin Dathanah, kata beliau, seandainya Allah masukkan aku ke dalam neraka, maka jangan harap aku bisa memandang wajahmu. Itu kalau bukan cinta, apa coba itu? Kita kalau udah cinta bener nih, Masya Allah, sehari nggak ketemu sama bini kita, kita tugas keluar kota, cintanya kita sama istri sama anak kita, video call kita, nggak video call kita lihat foto mereka, semangat kita jalan jadi hidup karena adanya cinta. Kenapa nggak bisa dengan Rasulullah? Cinta kita kepada Rasulullah, hidupnya kita nih, setiap kita ibadah yang harus kita lakukan tuh ingatnya Rasulullah. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, kita puasa, kita zakat, kita haji, berbuat baik, silaturahmi, semuanya yang kita lakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah itu Rasulullah. Nah, yang larut di dalam kebencian, maka dia akan terjebak. Maka barang siapa yang dapat menghindar, melarikan diri darinya, hendaklah dia lakukan. Nggak ngerti, nggak usah ikut campur. Nggak paham tentang ilmu nasab, lu diem. Pakai apa namanya? Lu mau nyanyi aja, bikin syair aja udah. Lah kan udah kita hormatin bener. Lagunya juga nada dan dakwah udah enak banget, pakai ikut-ikutan. Ini nih sabda Nabi, kebenarannya terjadi dan kita kupas pada hari ini. Kita nggak ngerti tentang ilmu nasab. Ilmu nasab tuh lebih tinggi, lebih banyak orang yang paham dan ngerti. Sulit, butuh kitab, butuh pemahaman. Kitabnya yang berabad-abad yang harus kita pelajari tentang nasab seseorang. Ada orang ujuk-ujuk pengen tahu dan mengklaim nasab seseorang itu putus. Siapa dia? Terlalu berani. Nah, ini sikap kita bagaimana? Sampaikan, ajarkan, kenalkan, wahai para ulama, wahai para habaib. Mana majelis ulama? Kita tunggu sekarang nih. Jangan berlalu. Kenapa mereka asik dengan hayalan-hayalan mereka? Muncullah, wah saya ini yang bakal jadi gerbang neraka. Siapa? Gerbang gawak, main-main begitu. Saya udah kontekan sama malaikat. Saya udah ngobrol sama ini. Saya udah begini. Lu malaikat, lu apa namanya? Nabi Sulaiman. Kemana? Kata-kata yang sudah berlebihan. Emang lagi ditunggu majelis ulama. Nih orang yang ngomong kayak begitu itu penistaan atau bukan? Jadi bahan olok-olokan jadinya. Apalagi yang punya TikTok, dia ngomong begini dibalas lagi tuh dengan candaan-candaan. Lu bisa bahasa semut, gue juga bisa bahasa kambing. Kemarin waktu Idul Adha dia ngomong, ngobrol, dia posting di TikTok, fitnah.
Apa kita harus balas dengan begitu? Harus punya langkah yang tepat yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat, Abu Sa'labah Al-Khusaini, itu pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna min waraikum ayyamus sabri. As-sabru fihi mithlu qabdin 'alal khamri. Lil 'amili fihim mithlu ajru 50 rajulan ya'maluna mithlu 'amalihi." Qala ya Rasulullah, ajru 50 minhum? Qala ajru 50 minkum. Akan kau temukan, kata Nabi, setelah kalian akan datang hari-hari kesabaran setelah sahabat. Artinya apa? Sabarnya penuh. Padahal manusia yang paling sabar ya Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana sahabat Nabi kita Muhammad tidak sabarnya? Ngelihat Rasulullah dilempari di pundak Nabi di saat sholat dengan kotoran onta. Di saat Nabi ingin ke Ka'bah, ingin beribadah, ingin sholat, ingin tawaf, itu dihadang sama orang-orang kafir, nggak tanggung-tanggung dengan pedang. Ketika Nabi Muhammad sedang tenang, santai di buah pohon, itu pedang sudah ada di leher Nabi kita Muhammad. Orang kafir mengatakan, Muhammad, leher sudah ada di pedang. Apa pedang sudah ada di lehermu? Siapa yang akan menolongmu? Apa yang dijawab sama Nabi kita? Allah. Jatuh karena gemetaran mendengar kalimat Allah. Diambil sama Nabi, ditempelkan di leher. Lalu siapa yang akan memberikan keselamatanmu, wahai fulan? Langsung pada saat itu, gertakan dan kalimat Allah itu menyentuh hati seorang hamba dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Dalam ahli sejarah itu, kalau seandainya Rasulullah sempurnakan kalimatnya dengan kalimat Allahu Akbar, bukan hanya gemetar dia, tapi mati pada saat itu. Saking hebatnya kalimat Allahu Akbar. Al-Imamul Haddad, pengarang Shahibur Ratib, itu di Masjid Al-Hawi, kita pernah ziarah di masjidnya. Itu di mihrabnya Imam Haddad, di saat beliau takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu dinding di hadapan Imam Haddad itu retak. Hebatnya kalimat Allahu Akbar yang keluar bukan hanya dari lisan, tapi dari hati yang penuh pengagungan dari Allah. Ini kita pengen punya hati kayak begitu. Di akhir zaman penuh fitnah ini, kita nih gedein hati. Jangan sampai kita dikatakan orang yang dusta, bohong, kata Allah. Kamu ngomong Allahu Akbar, khusyuk banget kita ngomongnya. Artinya kita tahu Allah Maha Besar. Tapi dalam kehidupan kita ada yang lebih gede selain Allah. Masalah gede amat ini ya, sulit amat ini, berat amat nih ujian, besar banget nih ujian. Kenapa kita nggak lari kepada yang Maha Besar? Kita pikirin aja masalah, kita ngadu, ngobrol sama ini, tahu semua masalah kita. Ngomong dong, ini kayaknya saya lagi diuji sama Allah. Ngomong, kenapa nggak ngomong sama Allah? Ya Rabb, kau berikan ujian sebesar ini, sehebat ini, pasti kau akan berikan solusi dan jalan keluarnya. Begitu kita ditanamkan di dalam Al-Quran, kata Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan konsep yang harus kita pegang. Man yattaqillaha, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, urusan apapun, sehebat apapun problem dan masalah kalian, yaj'al lahu makhraja, Allah yang ngurus, Allah yang ngeluarin. Kadang kita udah dapat solusi, kita nggak sadar bahwa itu jalannya Allah. Tahu-tahu fulan datang ke rumah kita ngasih 1 miliar. Utang kita 900 juta, datang 1 miliar.
Ada yang ngasih ya. Kayak Pak Haji tadi berbisik sebelum ngaji, Pak Ustadz nanti tanggal 28 ikut ya. Kemana? Religi, safari. Wah, alhamdulillah. Emang kayaknya bulan itu kita belum jalan-jalan sama keluarga. Begitu kan. Pakai diomong lagi, tenang Pak Ustadz, makan gratis, sarapan gratis. Alhamdulillah. Artinya siapa yang menggerakkan? Allah. Karena kita nggak sadar apa yang terjadi di depan mata kita. Allah yang nentuin siapa sih yang pengen. Kita juga nggak ngomong, tolong dong bikinin susu. Ada yang ngomong, saya minta nggak tadi susu? Enggak. Cuma saya belum tahu nih susu manis apa anta. Takutnya nih susu ini yang susu kambing. Kayaknya manis kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Yang wadon dapat apa itu? Air dapat. Teh ya dapat air semua. Allah sudah bagi dengan rata. Jangan kira Allah nggak adil. Gua air putih mana adem banget lagi. Berangkat tadi dingin kasih air putih mana segini doang lagi. Si Ustadz susu. Jangan. Ya, kadang nih kita nih apa yang di depan mata kita iri. Ada cerita orang kaya sama orang miskin. Ya biar kita kagak iri dalam kehidupan kita. Orang kaya, yang namanya orang kaya pasti kan punya usaha, banyak lah. Itu habis pulang dari tempat usaha dia, itu bawa catatan, bawa kasbon, bawa ini dan sebagainya. Datang ke rumah, istrinya layaknya seorang istri itu pasti kan, bang makan dulu bang. Atau disiapin makan, disiapin ini, dia siapin ini. Disambutlah suaminya. Kata suaminya apa coba? Tar dulu lagi sibuk banget nih, lagi banyak nih di dagangan harus dikerjain ini, harus ditulis kalau enggak ini. Akhirnya istrinya kan pengen berbakti bener. Ditolak bahasanya. Sampai itu makanan diangetin. Ditawarin lagi, bang yuk makan yuk ini dan sebagainya. Gak bisa, ini harus dikerjakan, ini udah sibuk, lu makan aja dulu dah. Lu mau tidur aja dah. Begitu terus tiap hari itu. Kesibukan orang kaya, orang punya. Akhirnya kata istrinya sebelum tidur, bang kalau begini terus bang mendingan cari karyawan dah. Itu kayaknya tetangga kita itu orang susah. Kali gitu kerja sama abang bisa buat tambahan dia. Ya, suaminya emang tuh orang ngambil kayu, ya, ngumpulin kayu kering, tadi jual di pasar. Iya kali ya, besok berangkat tuh ke rumah orang miskin. Assalamualaikum, dijawab. Mau nggak kerja? Mau. Kerja apa? Udah ikut. Berangkat sama orang kaya. Ya ditinggalkan tuh nyari kayu. Minta izin sama istrinya. Iya dah. Mudah-mudahan rizki berkah. Buat tenang kita, manfaat buat kita, ada tambahan. Dapat satu hari, sore hari pulang dah. Pulang, kata yang orang kaya nih, bagi dua. Kamu kerjakan tugas saya, udah saya ajarkan. Kasbon lah, inilah semuanya, catatan, pemasukan, pengeluaran dan sebagainya, dibawa ke rumah dia. Sampai rumah, ya biasa. Awal-awal emang enak, tenang, tertawa, makan, ngopi, minum dan sebagainya. Bang, makan dulu, nih orang miskin. Tak dulu, ini ada tugas dari bos. Ya, begini-begini harus dicatat, harus dikerjain. Sama yang orang kaya tuh. Sampai 2 kali. Sampai mau berantem. Akhirnya malam-malam ini ngomong sama lakinya. Udah bang, udah selesai. Udah kalau begitu bang, besok abang jangan kerja lagi. Emang apa? Beda abang, baru kerja sehari aja kayaknya abang udah beda. Udah kayak nggak kenal ayah. Tuh lihat, besoknya dikasih kerjaan. Pak udah mohon maaf Pak, saya cukup udah sampai sini aja. Emang apa? Saya yang cari bukan kesenangan sama kekayaan, bukan yang saya cari itu kesenangan dan kekayaan.
Tapi yang saya cari adalah ketenangan. Sifat qanaah yang tertanam oleh seorang miskin. Itu. Ini kayak kita nih sekarang nih. Ada orang yang di luar sana itu sibuk dengan dunia. Kudu sibuk, kudu berangkat. Wah, harus begini, dikejar, harus di sono jam segini, harus di jam segini. Makan sampai di mobil, wah, blok dimakan. Kita yang diberikan qanaah, yang diberikan nikmat, berdua sama bini kita ngopi, kalau nggak ngeteh, teh tubruk, pakai gulanya gula batu, sama singkong rebus, sama ubi rebus. Kita makan dikit-dikit, main potek-potekan kan? Nih lu pegang, nih lu pegang. Serudut aja. Itu yang di mobil tuh makan blok. Wah, sarapan begini. Buru-buru, mana ketenangan? Pulang kerja, kejebak sibuk, kejebak macet, sampai lu waduh capek banget, lelah banget, udah pengen rebahan aja. Orang yang nggak punya kesibukan di luar sana, sore udah nongkrong, ngadem sama bininya, ngobrol-ngobrol masalah urusan mantu kemana ini ya, belum datang. Ujug-ujug datang mantu kita. Tuh orang yang diberikan qanaah dan keberkahan hidup enak, ujug-ujug mantu kita datang, bawain pindang bandeng. Lah mantu datang, iya, nih mak nih pindang, dimakan bareng, enak sama mantu. Mantu pulang dikepelin kita, gak ngasih banyak mah. Habis menang tender, proyek gol, dikepelin kita tuh, gede banget nih romannya nih. Alhamdulillah 5 juta. Ada mantu yang kayak begitu? Ada, alhamdulillah. Emang itu yang kita harapin. Kita punya anak, yang kita tungguin siapa? Anak sama mantu kita. Ini kan orang-orang yang zaman ini kan orang-orang yang mantu udah misah, anak udah misah, udah punya rumah. Yang kita tungguin, kita kesepian. Saya punya emak, nangisin anaknya mulu, padahal saya ada. Saya nempel rumah saya, nangisin anaknya yang baru kemarin sebulan kawin. Orang tua mah pengennya anak ngumpul semua bareng. Itu anak apa yang ngomong, mak saya mau ngontrak, saya mau mandiri. Itu kepikiran sama emak kita. Ya Allah mak, jangan dipikirin, biar dia mandiri. Doain aja biar rezekinya ada, ketemu barokah, biar bisa bimbing rumah tangga. Kan kalau didoain sama orang tua, masya Allah, masa iya dia nggak bakalan inget? Kayaknya udah ya. Ada sesi tanya jawab nggak nih? Nanti ingatkan saja ada sesi tanya jawab. Itu hidup kita. Nah. Jadi menyikapi fitnah, juga kita menyikapi hidup biar kita hidup ini harmonis sesuai dengan ajaran yang diajarkan Nabi sama Khadijatul Kubra. Nabi kita Muhammad sama Aisyah Ridho, sama istri-istri Nabi Muhammad, bagaimana gambaran kita dalam berumah tangga. Nabi Muhammad didik anak-anaknya, didik cucunya Hasan wal Husain. Itu bagaimana? Tertanam di dalam diri Hasan dan Husain bagaimana? Waduh, nikmat kalau kita gambarkan. Tapi kita lagi bicara tentang fitnah di akhir zaman. Fitnah di akhir zaman dalam rumah tangga juga banyak. Ini kita lagi dicoba sama diuji. Fitnah itu artinya ujian dan cobaan. 3. Pernah gak kita memikirkan kalau ini adalah ujian dan fitnah di dalam kehidupan kita? Pertama, buat anak-anak kita, ya anak-anak, remaja, sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, kena semua dalam rumah tangga. Anak-anak, sekarang kita lagi diuji fitnah yang hampir seluruh negeri kita. Apa itu buat anak-anak? Game online. Ini bocah, kita kasih HP, kita beliin HP. Apa yang dia main di tongkrongan dia sama seumuran dia? ML, Mobile Legend. Ibu tahu? Kagak. Makanya perhatiin bocah kita nih lagi nongkrong di pojokan, main apa dia? Apalagi itu? FF. Hati-hati kecanduan. Kalau kitanya tidak membatasi permainan mereka dengan HP dan gadgetnya. Ini kita hidup di zaman gadget.
kita harus tahu bagaimana menyikapi fitnah gadget ini. Kata orang mah, kata ulama itu namanya setan gepeng yang ganggu kita. Itu untuk anak-anak. Yang kedua, untuk remaja. Apa? Judi online, main slot. Kayaknya ini seumuran kayak gini kagak paham kayaknya judi online. Dulu kenalnya cuma koprok doang. Kalau nggak pakong, gaple, kartu, itu zaman kita dulu. Apa lu tuh coba dulu? Judi-judi tuh, sambung ayam. Apa lagi judi-judi? Sekarang di zaman kita judi banyak, online dijudiin. Slot, oh bayar segini, nanti begini, begini dan sebagainya dan sebagainya. Ini ujian, fitnah, cobaan. Jangan sampai kita terjebak. Yang ketiga, saya sering sampaikan di majelis-majelis juga, bahayanya terutama ibu-ibu nih. Hati-hati yang namanya pinjol, pinjaman online. Itu tiga-tiganya online semua tuh. Karena ada jamaah saya, ibu-ibu datang terjebak pinjaman online sampai 50 juta. Minta solusi. Saya tanya, di sini bangke ada nggak? Bangke di masjid mah nggak ada kayaknya bangke ya. Di luar sono ada nggak bangke? Paham kan? Bank keliling yang nawarin ke warung-warung kecil, mau minjem 2 juta enggak? Boleh atuh. Pakai apa? Udah nggak pakai apa-apa. Mana KTP-nya? Foto selesai. Ini 2 juta. Tapi bayarnya setiap hari goceng, kasih kertas, kasih kertas, kasih kertas, kasih kertas. Itu bangke kerjaannya. Bank keliling, minjem 2 juta, mulangin kalau dihitung-hitung 5 juta. Mau aja lagi ibu-ibu. Di mana keberkahannya? Itu kan fitnah dan ujian di zaman kita. Lalu bagaimana menyikapinya? Kita ambil sikap, tolong dong. Para investor, orang-orang kaya, para ekonom Islam, para pendakwah, para ulama, para kiai, rembuk datang ke masjid. Ini kalau terjadi di kampung kita, ada bank keliling yang nawarin, yang mana itu adalah riba dosa besar. Apa artinya sholat kita kalau kita masih bermain di riba? Apa artinya puasa kita, ibadah kita kalau masih bermain di riba? Dan kita perhatian sama tetangga kita, sama saudara kita. Bagaimana caranya? Kalau Rasul dulu perhatian terhadap tentang ekonomi Islam, itu ada namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil, diterapkan di masjid. Diterapkan tuh. Siapa yang mau pinjam, mau buka usaha, siapa yang terlilit hutang, ada kan di dalam Al-Quran namanya gorimin. Kita harus peduli orang-orang yang terjebak di dalam hutang mereka, gorimin. Wajib dia berhak mendapatkan zakat. Zakat mal yang terkumpul. Artinya apa? Ini dia tugas kita. Perhatian gak kita? Kumpulkan investor. Ngapain dia taruh di bank konvensional? Kenapa nggak ditaruh di sini? Pak Ustadz, kita bukannya nggak percaya, takut duit yang kita taruh dipakai buat pesta. Ini kejadian loh, nyata. Saya temukan kasus kas masjid dipinjem hampir 10 juta dipakai buat pesta, mestain anak. Ada nggak di sini? Kalau minjem boleh, tapi balikin. Akhirnya apa? Kan setiap Jumat itu kan diumumin, ada yang 100 juta ini dan sebagainya. Minta amal kok masih minta amal aja. Cundit masih ada di depan masjid. Kenapa kita nggak bina dengan apa? Dengan kas yang udah ada. Ternyata memang kasnya kas bodong, nominal doang, angka doang yang disebut, tapi duit nggak ada. Saya tanya kemana? Nggak apa-apa kalau saya tanya. Ternyata ada yang nggak suka ngaji. Awal-awal ngaji, saya sentil, saya bahas, saya kupas tentang kas masjid. Nggak terima, nggak ngaji-ngaji sampai sekarang. Itu yang saya temukan, saya dengar dari jamaah saya. Itu kalau ngomong begini, Ustaz mah kalau ngaji nyindir.
Kalau ngomong begini pas banget. Lah memang kita bicarakan tentang urusan agama yang harus kita benahin. Ada yang salah, ada yang kurang, kita sampaikan. Begitu. Dipakai coba. Akhirnya solusinya apa? Udah begini. Kalau memang dia mampu untuk membayar, bikin surat pernyataan. Saya akan bayar setiap bulan dari gaji saya 1 juta. Berapa tahun tenornya? Lu bayar motor aja bisa. Bayar mobil bisa. Dengan sebulan segini, tenornya segini. Kasih pernyataan. Akhirnya nggak mau juga. Pilihan dua tuh. Pilihan dua. Yang satu pertama itu. Yang kedua, kalau memang dia tidak mampu, bikin surat keterangan tidak mampu, dan kami akan umumkan kepada jamaah. Karena ini bukan duit saya sebagai DKM. Ini duit jamaah. Tromol, muter, kecolok. Duit jamaah. Itu solusi yang kedua. Ini lebih kejam lagi nih. Kalau memang dia tidak mampu, berikan surat keterangan dan kami terima, dan nanti setiap Jumat kami umumkan bahwa fulan bin fulan telah minjam uang kas masjid dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Bagaimana jamaah hadirin? Ikhlaskan tidak? Kalau kata jamaah hadirin ikhlaskan, selesai. Atau kita tunjuk siapa di antara kalian yang mau menyelesaikan hutang dia. Kalau ada yang ngacung, orang kaya, orang punya, saya selesai. Itu cara Rasul dulu begitu. Ada orang yang terlilit hutang, Rasulullah langsung kasih kabar kepada jamaah sahabat Nabi, siapa yang akan melunaskan hutang fulan bin fulan? Saya ya Rasulullah. Utsman bin Affan, berebutan Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Wah, orang-orang dermawan, orang-orang kaya berlomba berebutan. Nabi yang ngomong. Kalau Nabi yang ngomong pasti ada jaminannya, surga. Itu cara solusi. Tapi kita temukan itu fitnah-fitnah, masalah-masalah seperti itu dalam kehidupan kita. Maka biar kita tahu bagaimana menyikapinya, nyikapi supaya sesuai dengan ajaran yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa lagi? Kita akan temukan kata Nabi Muhammad, al-jahlu yarfa' bihi al-ilm. Kebodohan akan kita temukan. Artinya itu, emang gitu di zaman kita nih. Orang yang nggak paham ini dia ngomong ini, orang yang bukan lulusan ini dia ngomong ini, sok pinter, sok tahu, dia bicara tentang kebodohan dia sendiri. Dan orang alim semakin hari kita temukan semakin diambil, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini kita bisa menyikapi bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan sempurna, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya seandainya mungkin ada pertanyaan silahkan. Kurang lebih dari saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu. Kalau seandainya ada kata, ada kalimat yang kurang pas, ada sesuatu yang enggak enak, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Cukup. Ya, apa yang tadi dijelaskan Ustaz bahwa sekarang ya fenomena kejadian sekarang ya umat Islam memang sedang ada cobaan dengan ya Nusantara dengan tapi kalau kita lihat dalam kasus sejarah di sini, sejarah awalnya kapan bahwa turunan Nabi yang dalam hal ini adalah kan Hasan Hussein, ya Hasan meninggalnya diracun oleh Yazid dan Hussein pun dipenggal kepalanya oleh Yazid, keturunan dari Muawiyah itu dari Sunni. Sedangkan kita ketahui keturunan Ali bin Abi Thalib hampir semuanya adalah Syiah. Dan sekarang kalau kita lihat pada saat
perang Karbala, hampir semua keturunan Nabi meninggal kecuali Ali bin Zainal Abidin. Nah, pada kasus kapan bahwa Zainal Abidin dulu kan tinggalnya kan di Kufah atau di Basra, Irak. Kapan dia tinggal di Yaman? Dan Yaman sendiri kita ketahui sejak zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi, negara miskin. Dan sampai sekarang pun Yaman itu adalah negara komunis, dipimpin oleh komunis. Walaupun hanya di kabupaten tertentu di Hadramaut itu adalah banyak keturunan Nabi. Bagaimana sekarang, benar atau tidak kejadian-kejadian di Indonesia bahwa keturunan Nabi yang ada di Indonesia memang berasal dari Hadramaut dan nyambung kepada Husain bin Ali dari Zainal Abidin. Ini juriatnya memang susah ditemukan, mentok di Ba'alawi. Demikian. Gimana pandangan Ustaz? Pandangan saya, apa yang diajarkan oleh guru-guru saya, karena kita hampir 4 tahun lebih di sana dan dikenalkan keturunan-keturunan daripada Hasan dan Husain, terutama lebih banyak kepada Husain, Sayyidina Husain. Ya, dari anak pada kejadian pembantaian itu ada yang selamat karena masih kecil. Yazid pun nggak sebengis itu, nggak membantai semuanya. Jadi ada memang dipelintirkan sejarah bahwa pada saat Karbala itu udah nggak ada keturunan Nabi, dibantai habis sama Yazid. Itu dipelintirkan. Tapi nyatanya ada beberapa di antara perempuan terus anak-anak kecil pada saat itu daripada anaknya Hasan, anaknya Husain yang umur 9 tahun atau 8 tahun itu dibiarkan sama Yazid sampai beliau memang diurus. Jangan kau sentuh, jangan kau ini dan sebagainya dan sebagainya. Itu manusiawi, naluri manusiawi. Pembantai sebengis apapun orang yang membantai, kalau yang namanya perempuan sama anak-anak kecil nggak mungkin. Itu yang diajarkan karena mereka itu Muawiyah sahabat Nabi, cuma berbeda pendapat dan pandangan saja. Sehingga itulah dari zaman ke zaman cara pandang seseorang bisa terpecah. Kalau kita cara pandang kita yang berbeda kemudian salah di dalam menyikapi, kita akan pecah dan kita akan keluar dari jalur manhajnya yang dibawa oleh Sayyidina Husain, ya Ali Zainal Abidin, dan terus ke bawah sampai kepada Sayyidina Ahmad Al-Muhajir yang tinggal di Kufah, yang tinggal di Basra, yang pada saat itu fitnah yang begitu besar. Apa fitnahnya? Kalau di zaman Sayyidina Ahmad Muhajir adalah fitnah yang besar, bagaimana keadaan kita nih fitnahnya? Beliau hijrah dari kota Basra atau Kufah menuju perjalanan Mekah, Madinah, terus sampai ke Oman, terus sampai kepada Hadramaut. Itu perjalanan yang panjang. Jangan kira itu langsung ke Hadramaut, enggak. Kenapa beliau hijrah? Karena ingin menjaga akidah pada saat itu. Akidah yang pada saat itu, akidah yang satu bisa merusak keesaan dan ketuhanan Allah, akidah yang benar-benar terjaga. Dan sekarang aja akidah itu masih ada yang melenceng. Contoh, ketika kita menyembah, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nggak Allah? Tahu. Ada Allah, ada. Ada orang mempertanyakan, adanya Allah di mana coba? Kita mengarah kiblat. Allah tahu nggak? Allah tahu kita ibadah. Kenapa harus ke kiblat? Ke sono bisa nggak? Bisa. Diterima nggak sholat kita? Sedangkan Allah tahu sholat kita. Ada orang yang cara pikir kayak begitu. Akidah Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, ini kan konsep yang diajarkan yang ilmuannya harus kita jaga dari fulan bin fulan bin fulan bin fulan dan seterusnya. Nah, Sayyidina Ahmad Al-Muhajir dia hijrah untuk menjaga akidah, menjaga keturunannya terutama agar akidahnya berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, bukan sunni, bukan syiah dan sebagainya. Yang menjaga benar-benar ajaran Nabi kita Muhammad, berjalan ke Mekah, ke Madinah dan terus sampai berjumpa kepada Hadramaut. Memang terpencil
Dan Hadramut Yaman ini udah pernah dikatakan sama Nabi, al ilmu yamani wal hikmatu yamaniyah. Apakah kita lupa hadis Nabi? Lalu kita mengatakan Yaman, oh dikit-dikit Yaman, dikit-dikit Yaman ini dan sebagainya. Ada kalimat yang paling sempurna yang keluar dari lisannya manusia yang sempurna, al hikmatu yamani, al ilmu yamani. Itu yang harus kita pegang. Ada apa di Yaman? Siapa yang dimaksud? Kalau di zaman Nabi yang dimaksud adalah Uwais Al-Qarni yang sering kita dengar ceritanya. Beliau tinggal di Yaman. Ada kekuatan yang hebat tuh Yaman. Di akhir zaman juga disebut tuh Yaman. Nanti akan keluar api dari Yaman yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar nanti. Jadi kaitannya begitu hebat Yaman. Yang Allah takdirkan, kan bukan kemauan Sayyidina Ahmad Al-Muhajir tinggal di Yaman. Itu udah retorika kehidupan, Allah yang ngatur. Allah qadir, sampailah Sayyidina Ahmad bin Isa di kota Hadramut, tepatnya di Husaisah, jauh dari kota Tarim, sekitar 1 jam perjalanan. Beliau wafat di situ dan anaknya menyebar sampai ke kota Tarim. Di antara anaknya kan ada 3, tapi orang itu menafikan namanya Ubaidillah, namanya Abdullah. Namun ditasgir, dalam ilmu nahwu itu ada namanya tasgir, Ubaidillah. Umar, Umair misalnya. Jadi ditasgir Ubaidillah. Memang tidak akan kau temukan secara tertulis dari kitab Sajaratul itu, dari kitab abad ke-8, abad ke-9 kau tidak akan temukan. Beda dengan kita sekarang. Sekarang di zaman kita nih ada namanya sensus. Kita punya kakak, nama kita tercatat ini dan sebagainya. Di zaman kita ada nggak yang datang ke kelurahan? Nah, orang yang tinggal di kolong jembatan, orang-orang yang di luar sana yang tidak terdata, bisa jadi Ubaidillah tidak terdata pada saat itu. Kan kita tidak tahu situasi pada saat itu. Lah kalau sekarang aja ada nama orang yang tidak terdata di kelurahan, ada, apalagi itu. Sensusnya seperti apa kita nggak paham, tapi jejak sejarah ada, makamnya ada, lalu harus kita gali. Artinya apa? Sejarah itu kan ada bukti. Kita bicara sejarah harus ada bukti, ada manuskrip, ada benda yang menunjukkan ini adalah sejarah. Contoh dulu Nabi Muhammad, kita tahu sejarah dalam sirah mukjizat Nabi kita Muhammad itu, Rasulullah pernah goyang-goyangin bulan. Percaya nggak? Harus percaya karena itu sejarah. Tandanya, buktinya mana? Dulu Rasulullah pernah membelah bulan menjadi 2, kayak garis begitu. Itu sejarah, kita tanamkan, kita kasih tahu. Kalau kita berpikir polanya seperti itu, kita akan bertanya, mana buktinya? Ternyata bukti itu ditulis sama orang Cina di dinasti apa itu? Apa namanya, kalau batu itu disebutnya apa? Prasasti. Mereka tulis dengan bahasa Cina. Kejadian pada saat itu ada pembelahan bulan. Dia nggak tahu siapa yang belah, tapi mereka catat. Artinya sejarah yang menurut kita peristiwa yang terbesar pasti bakal kita catat. Benar nggak? Peresmian masjid tanggal berapa, bulan berapa, pasti bakal kita catat. Siapa yang menandatangani itu? Seret, gubernur. Artinya biar nanti 10 tahun 20 tahun yang akan datang ini masjid nggak digugat sama orang. Karena hati-hati, masjid musola juga bisa digugat. Itu tanah wakaf bapak saya, ada hak saya mau jual. Wakaf dijual. Tapi kalau tertulis bulan bin bulan disahkan ini dan sebagainya, ini tanah wakaf, ini sertifikatnya, ini tanahnya, beres, aman kita. Maka sejarah ya harus kita pahami. Ketika perjalanan Sayyidina Ahmad Muhajir ke Hadramut sampai di situ, artinya jangan kita sampai katakan atau kita pelintirkan bahwa anak keturunan Nabi Muhammad enggak ada.
Lalu yang mancung itu nyambungnya kemana? Abu Jahal. Lalu yang orang Arab sekarang yang ada di Mekah sama Madinah itu nyambungnya kemana? Abu Jahal semua. Abu Lahab. Jadi jejak sejarah itu panjang. Ketika siapa panglima Nabi kita Muhammad yang udah masuk Islam, Khalid bin Walid, itu sampai ke Persia, sampai ke Romawi, dan terus jejak sejarah dari zaman khalifah ke khalifah dan seterusnya sampai ke negara-negara di luar dari Jazirah Arabia. Tercatat dan tertulis di sejarah orang-orang yang siqah. Ini yang harus kita pegang adalah ini ketika kita baca, ketika kita mendengarkan siapa yang menyampaikan, orang ini siqah enggak, kuat enggak, siap enggak untuk dipertanggungjawabkan. Kalau saya siap untuk mempertanggungjawabkan bahwa Ubaidillah adalah anaknya Ahmad Said Muhajir. Kalau dia, ya terserah urusan dia, lu percaya enggak? Kalau saya yakin, seyakin-yakinnya 100%, bahkan kalau ada 100% kalau ada lebih 100%, lebih daripada itu saya percaya. Jadi jangan sampai kita kena fitnah goyang. Dulu Rasulullah ketika selesai Isra dan Mi'raj, ketemu Sayyidina Abu Bakar, menyampaikan kejadian itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa sikap Sayyidina Abu Bakar? Apa sikap yang lain? Gila Muhammad. Perjalanan, jangankan ke langit, perjalanan dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, ke Palestina, itu butuh 6 bulan waktunya. Pakai onta, mikir. Sekarang kita disuruh mikir untuk memikirkan yang abad kita, jauh abad kita, zaman kita dengan zaman Sayyidina Ubaidillah. Kita punya keyakinan, nggak usah pakai mikir. Lihat Abu Bakar Siddiq sama Nabi Muhammad pakai mikir, kagak. Ya Rasulullah, kalau seandainya perkara yang kau sebutkan tadi lebih daripada itu, aku tetap percaya kepada engkau. Sayyidina Abu Bakar nggak pakai nanya berangkat jam berapa ya Rasul, di sana ketemu apa aja, tolong ceritakan ini. Enggak. Itu sikap kita. Ya, kita mau menganalisa boleh silahkan. Kita mau cari tahu juga boleh. Alangkah indahnya kita udah berjumpa sama anak cucu baginda Nabi di depan mata kita ada, yakin udah. Urusan salah kita di dalam menebak dan menganalisa kalau dia ternyata pendusta, pembohong, dia nggak nyambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, urusan dia dengan Allah. Itu aja beres. Kalau saya, cara pikir saya begitu. Capek. Kita nggak sejaman di abad 8, di abad 9. Kenapa kita harus masuk ke abad mereka? Kita masuk aja ke abad kita nih. Kita lagi di zaman kita, di zaman digital. Wah, sekarang zaman digital harus pakai tes DNA, ini dan sebagainya. Silahkan. Ya, mau cek DNA juga silahkan. Mau cek darah juga kita boleh. Sekarang ada cek darah, ketahuan darah kita naik apa turun, kolesterol, asam urat, mendingan begitu lu cek yang benar-benar nyata dalam hidup kita, benar nggak? Artinya sejarah Pak Haji, kita memang harus benar-benar siapa yang menyampaikan dan referensinya apa, itu aja udah. Dan kita diajarkan sama guru-guru kita, ketika guru kita menyampaikan apa landasannya, kitabnya ada nggak, referensinya ada nggak. Nah kita nih tahu yang menyampaikan ini sigoh enggak. Dia belajar sama siapa, gurunya siapa, itu aja udah. Tuh biar kita kuat, biar kita pegang. Biar kita kenal juga kagak siapa dia, gurunya siapa, keturunan siapa, orang mana, tetangga kita bukan, ilmunya sama siapa, kitabnya yang dikaji apa. Artinya udah cukup. Kalau saya secara pribadi permasalahan polemik seperti ini cukup. Yang penting tanamkan saja keyakinan kita, cinta sama mereka, mahabbah sama mereka. Toh mereka mengajarkan sunnah kok. Toh mereka mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, mengajarkan kebaikan, mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sisanya orang-orang yang kasar, orang-orang yang galak, orang-orang yang ini, orang-orang ini jangan diambil. Manusiawi.
Orang makan kadang nih yang dicari bukan kebaikannya, keburukannya, celaknya. Udah dapat celaknya, jeleknya, diputer kita. Kebaikan kita habis ketutup. 1000 kebaikan yang dilakukan, ada celak satu kecelak, udah jelek semua. Wallahu alam bissawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya daiman ni'mah, ya basit rizq, ya kathir al-khairat, ya wasi' al-'ata, ya dafi al-bala, ya sami' ad-du'a, ya hadran nasibi ghaib, ya mawjudan inda syadaid, ya khafi al-lutuf, ya haliman la yajal. Ikdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.